sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah, semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Tidak ada lagi yang lihat kanan, kiri, atas, bawah ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali datang, berkumpul bersama-sama untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan berkatilah kami agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Berikan kami kefokusan agar kami bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang bisa mengganggu ibadah kami, agar kami bisa duduk dengan tenang dan konsentrasi dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengakui kami orang yang berdosa. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pujian kita yang berjudul Hatiku. Oke, nah apa sih kondisi hati kita? Nah, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Oke, lause. Hitamnya hatiku, penuh dengan dosa-dosaku, tapi darah Yesus berkuasa menyucikan. Putihnya hatiku setelah ku terima Yesus. Dia hapuskan dosaku, menolongku untuk bertumbuh. Hingga nanti ku masuk surga, tinggal dalam kemuliaannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bahagia hatiku setelah ku terima Yesus. Maut tidaklah berkuasa,
karena Yesus telah menang. Ya, nah lagu ini mengajarkan kepada kita ya, bagaimana kondisi hati kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah dikatakan ya, hitam hatiku penuh dengan dosa-dosa ya. Ada kebencian, ada suka melawan, ada suka berbohong ya. Apa yang bisa membersihkan hati kita, dosa-dosa kita? Hanya darah Tuhan Yesus ya. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita bisa diampuni. Tadinya hati kita yang hitam, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita menjadi putih ya. Nah, dosa-dosa kita telah disucikan. Dikatakan setelah kita disucikan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bertumbuh ya. Di dalam iman, kita harus terus-menerus mau ikut beribadah supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita lagi, yaitu DOSA. Nah, pujian ini kita udah pernah nyanyikan ya. Nah, adik-adik yang di rumah bisa buka suara ya, tapi tetap unmute di Zoom-nya. Bisa nyanyi bersama-sama ya. Oke. Oke, Lause. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Ya, di sini dikatakan ya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya, dosa kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, dosa itu tidak baik ya, dan kita jangan lakukan. Kita harus lakukan firman Tuhan. Nah, perintah Tuhan kepada kita, jangan mencuri, jangan berbohong. Banyak lagi ya, kita harus taati firman Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya pujian ini. Oke, Lause. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Iya, oke, kita akan lanjutkan pujian kita, Aku Berubah. Ya, ini kiranya menjadi doa kita semua ya, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus harus bisa berubah. Berubah bukan ke arah yang lebih jahat ya, tetapi arah yang lebih baik. Oke? Oke, Lause. Aku berubah
berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Ya, pujian ini mengajarkan kepada kita ya, bagaimana kita yang sudah percaya kepada Tuhan harus bisa berubah. Yang tadinya kita suka berbohong, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berusaha untuk tidak berbohong lagi ya. Kita harus berubah. Oke, nah sampai di sini puji-pujian kita. Sekarang kita mau lihat ayat hafalan ya. Oke, nah ayat hafalannya terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Nanti Lausa kasih waktu beberapa detik ya untuk kita hafal sama-sama. Oke, kita baca sama-sama ya. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Baca bersama-sama dulu, nanti baru kita hafal ya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke, nah, Lausa kasih waktu ya sebentar untuk kita menghafal. Nanti kita akan hilangkan baris per baris. Oke? Oke, hafal. Oke ya, sudah hafal ya. Kita baca sekali lagi ya bersama-sama dulu. Nanti kita akan hilangkan baris per baris. Nah, adik-adik, kalau kita disuruh menghafal ayat hafalan, dihafal ya. Dan bukan hanya saja dihafal, tapi diingat ya. Karena ini adalah firman Tuhan. Jangan setelah sekolah minggu kalian lupa kepada ayat hafalan, lupa kepada firman Tuhan. Ya, harus diingat. Oke, nah kita baca sama-sama ya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke ya, kita hilangkan baris pertama. Nah, baris pertama ya, kita hilangkan. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke ya. Nah, baris kedua sudah hilang ya. Sama-sama 1, 2, 3.
Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke. Nah, baris ketiga sudah hilang ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke. Nah, baris selanjutnya sudah hilang ya. Kita bersama-sama lagi 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke. Nah, sudah hilang semua isinya ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Oke. Nah, sekarang sudah hilang semuanya ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ya, diingat ya adik-adik. Jangan nanti setelah sekolah minggu kita lupakan ya. Diingat. Oke, nah sekarang kita mau lihat pengumuman dulu. Nah, ada beberapa pengumuman ya. Nah, yang pertama, Art and Craft via Zoom diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Nah, mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Nah, apa yang harus kita sediakan di rumah? Nah, sediakan kertas atau koran atau majalah bekas. Kemudian gunting, lem, dan penggaris. Ingat ya, apa yang harus disediakan? Kertas atau koran atau majalah bekas. Gunting, lem, dan penggaris. Nah, semua sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ya. Wajib untuk ikut ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Lalu yang kedua, ibadah sekolah minggu diadakan via Zoom jam 8.30 sampai jam 9.30. Oke? Nah, yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja dimulai jam 8.30 sampai 9 malam. Nah, mari semua ikut bersaat teduh bersama-sama. Nah, yang terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis,
Jumat, dan Sabtu. Jam 8.30 sampai jam 8.50. Dan semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama-sama. Oke, nah sampai di sini puji-pujian, ayat hafalan, dan juga pengumuman. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Selfie ya. Duduk yang tenang. Oke, Lause. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami di hari Tuhan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bantu kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, pikiran yang fokus kepada firman, dan berusaha untuk memperhatikan, berusaha untuk memahaminya. Supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau, berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kami menjadi anak-anak yang memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini sampai selesai ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, nah hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga di triwulan ini. Nah, judul cerita kita hari ini adalah Allah mengampuni anak-anaknya. Mengampuni berarti Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika Dia mengampuni benar-benar Dia tidak mengingatnya lagi. Oke. Nah, apa tujuan dari cerita kita? Atau apa tujuan dari pelajaran kita hari ini? Mengetahui bahwa Allah mengampuni kita ketika kita mengakui perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Dan Tuhan memberi kita sukacita. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal ya. Kita akan belajar dari kisahnya. Dari kisahnya ini kita akan melihat bagaimana Allah mengampuni dia ketika dia mengakui perbuatan-perbuatan dia. Nah, sebetulnya dia ini adalah tokoh yang tadi Lause bilang tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Dia ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ketika dia melakukan apapun, dia lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian bahkan dikatakan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari keturunan dia akan datang Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi penyelamat kita. Namun dia juga manusia berdosa karena dia berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Sehingga pada suatu saat dia pun jatuh ke dalam dosa. Jadi kita akan melihat bagaimana kisahnya. Nah, adik-adik duduk dengan tenang dan perhatikan supaya bisa mengerti ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita, kita mau melihat tokoh-tokoh penting dalam cerita atau dalam kisah yang akan kita ceritakan ini ya. Pertama, Daud. Nah, jadi kisah tokoh yang akan kita pelajari hari ini, yang tadi Lause bilang itu adalah Daud ya. Lause udah uraikan seperti apa dia tadi. Nah, Daud ini adalah raja kedua di Israel. Lalu raja pertama siapa? Ya,
Braden bilang Saul ya, benar sekali ya. Nah, kemudian siapa lagi? Yoab ya. Yoab ini adalah panglima tentara Daud. Kemudian siapa lagi? Batsheba ya, adalah istri Uria yang nantinya akan menjadi istri Daud juga. Kemudian Uria. Ya, Uria ini adalah suaminya Batsheba yang tadi ya. Kemudian dia ini salah satu pahlawan Raja Daud yang gagah perkasa dan sangat baik serta setia. Kemudian selanjutnya kita melihat lagi ya istilah-istilah sulit dalam cerita ini supaya nanti kalau Lause cerita kalian sudah paham. Jadi tidak perlu Lause jelasin lagi nanti di saat cerita ya. Nah, apa saja? Pertama, soto istana atau rumah ya, soto rumah atau soto istana adalah atap rumah yang rata, itu dibuat dari tembok batu ya. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ya, lihat anak panahnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian apa lagi istilah sulitnya? Najis. Nah, najis itu kotor ya. Kemudian apa lagi? Ada perumpamaan. Nah, perumpamaan itu perbandingan laku atau keadaan manusia dengan sesuatu yang ada di alam sekitar. Kemudian, apalagi berzina, hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang setidaknya salah seorang di antara mereka terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Nah, itu kita sudah lihat tokoh-tokoh pentingnya dan istilah-istilah sulitnya. Sekarang kita akan masuk kepada ceritanya. Nah, ceritanya demikian. Nah, pada pergantian tahun. Nah, pada masa pergantian tahun ini, biasanya para raja-raja maju untuk berperang. Nah, Raja Daud yang memerintah pada saat itu, yang memerintah orang Israel pada saat itu, memilih untuk tidak pergi berperang, melainkan dia tetap berada di Yerusalem, tetap berada di istananya. Lalu dia mengutus siapa? Mengutus panglima tentaranya, yaitu Yoab. Dan Yoab beserta dengan semua orang Israel yang bisa berperang, pergi berperang. Karena mereka akan merebut Amon ya, mengalahkan Bani Amon, dan juga nanti mereka akan mengepung kota Raba ya. Nah, jadi mereka yang akan berperang di sana. Nah, pada saat mereka sedang berperang, dan kita tahu bahwa Daud ada di istana atau Daud berada di Yerusalem. Nah, jadi suatu saat Daud keluar dari istananya ya. Dia baru bangun tidur ya. Dia baru saja bangun tidur dan dia keluar dari istananya, dia berdiri di soto istananya. Kemudian dia melihat ke bawah. Apa yang dia lihat? Nah, dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik ya, sedang mandi, membersihkan kenajisannya. Nah, perempuan tersebut bernama Batsheba. Dia membersihkan kenajisannya ya. Nah, kenapa dia harus ada najis dan kenapa dia harus membersihkan? Nah, ada hukum ya atau ada peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel bahwa apabila seorang perempuan dia datang bulan atau haid ya, ini untuk orang yang perempuan yang sudah pubertas ya. Nah, jadi kalau dia sedang datang bulan atau haid, dia dikatakan najis ya. Nah, jadi dikatakan najis selama 7 hari. Itu kalau haidnya normal. Tapi kalau ternyata haidnya melebihi dari normal, maka ditambahkan lagi ya masa najisnya itu. Nah, setelah masa najisnya itu berakhir, maka dia akan membersihkan dirinya. Dan ini yang dilakukan oleh Batsheba. Artinya dia tidak hamil ya pada saat itu. Nah, kemudian Daud melihat dia dan apa yang terjadi dengan Daud dalam pikirannya. Wanita ini sangat cantik. Akhirnya dia tergoda ya.
dia mengingini Batsheba. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan kepada orang, ya. Dia memerintahkan kepada orang untuk menanyakan atau mencari tahu siapa perempuan ini, ya. Karena dia belum tahu, ya, siapa namanya, kemudian seperti apa, ya, apa statusnya, dia belum tahu. Jadi dia mengutus orang untuk pergi mencari tahu. Dan orang itu datang memberitahukan kepada dia bahwa Batsheba ini adalah istri Uria, pahlawan Daud sendiri, ya. Artinya apa? Daud tahu orang itu. Nah, menurut kalian, apakah setelah Daud mengetahui bahwa perempuan ini adalah istri orang, apakah dia stop dengan keinginannya itu? Tidak, ya. Nah, jadi kita lihat dulu ketika dia melakukan dosa, ketika dia mengingini, ya, ketika dia mengingini istri orang, dosa apa yang ia langgar? Nah, dia melanggar perintah ke-10. Apa perintahnya? Jangan mengingini milik orang lain. Entah itu mobilnya, entah itu penanya, entah itu makanannya, termasuk istri orang pun tidak boleh. Nah, Raja Daud, dia mengingini istri orang. Artinya dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Dia telah melanggar perintah Tuhan yang ke-10. Nah, tadi Lausa sudah bilang bahwa dia tidak stop dengan keinginan dia itu. Dan karena dia begitu mengingininya, dia memerintahkan kepada orang untuk membawa Batsheba ke istananya. Sampai di istana apa yang terjadi? Daud berzina dengan Batsheba. Nah, kalau berzina berarti melanggar perintah Tuhan lagi. Melanggar perintah Tuhan yang keberapa? Ke-7. Jangan berzina. Tapi itu yang dilakukan oleh Daud. Nah, sudah 2 dosa yang dia lakukan. Setelah mereka berzina, kemudian Batsheba kembali ke rumahnya seperti biasa, ya. Kemudian Daud tetap di istananya. Beberapa waktu kemudian ketahuan bahwa hasil perzinahan mereka itu, ya, bahwa ternyata Batsheba mengandung, ya. Nah, tadi kita ingat dia barusan haid, artinya dia tidak hamil dengan suaminya. Dengan kata lain, dia hamil karena berzina dengan melakukan perzinahan bersama dengan Daud ini, ya. Nah, jadi hasil dari perzinahan itu Batsheba mengandung. Jadi kabar tersebut disampaikan kepada Daud, ya. Batsheba mengirimkan kabar tersebut kepada Daud. Nah, jadi Daud sudah mendengar kabar bahwa Batsheba mengandung, ya. Nah, jadi dia ketika mendengar itu dia mulai memikirkan bagaimana caranya, ya, supaya saya bisa menutupi dosa saya ini, kesalahan saya ini. Nah, kemudian dia mengutus orang kepada Yoab, karena pada saat itu mereka sedang berada dalam peperangan. Mereka tidak berada di Yerusalem. Jadi dia mengutus seseorang kepada Yoab supaya Yoab menyuruh Uria datang menghadap dia. Nah, jadi ketika Uria datang menghadap Daud, wow, Daud ini dia sok-sok baik begitu, ya. Dia menunjukkan bahwa dia itu baik sekali. Jadi dia menanyakan kondisi perang. Setelah itu dia meminta Uria untuk pulang ke rumahnya. Tetapi sebagaimana prajurit yang setia, maka dia tidak mau, ya, dia tidak mau pulang ke rumahnya, malah dia tidur bersama hamba-hambanya Daud, ya, di istana sana, ya. Kemudian setelah itu Daud memberikan hadiah lagi kepada Uria, ya.
Tapi tetap Uria tidak pulang ya. Kemudian mereka memberikan kabar kepada Daud bahwa Uria tidak pulang ke rumahnya. Kemudian dia bilang kepada Uria bahwa kamu kan baru dalam perjalanan pulang, baru dalam perjalanan, kenapa kamu tidak pulang ke rumahmu? Nah, jadi pada keesokan harinya Daud memberikan dia mabuk ya, membuat dia mabuk maksudnya. Ya, berharap supaya dia bisa pulang ke rumahnya. Tetapi Uria tidak lakukan, ya. Nah, jadi apa sebetulnya jawaban Uria kepada Daud ketika Daud meminta untuk dia pulang ke rumahnya? Lalu Selvi bacakan untuk kita ya. Dia bilang kayak gini. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu. Hidupmu ini maksudnya hidup Raja Daud. Ya, dia memperhatikan Raja Daud. Ya, dan demi nyawamu, nyawanya Daud, aku takkan melakukan hal itu. Nah, jadi begitu Daud begitu sangat baik ya, begitu setia. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Raja Daud? Apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud? Dia sudah tidur dengan istri Uria yang begitu sangat baik, yang begitu memperhatikan nyawanya, nyawa Daud. Tapi Daud telah berbuat jahat, sangat jahat kepada dia. Kemudian dia kasih hadiah, menunjukkan bahwa dia itu baik sekali. Padahal tidak. Dalam pikirannya dia, itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah supaya Uria bisa pulang ke rumahnya untuk bisa menutupi kesalahan. Ya. Nah, jadi kita mau melihat selanjutnya. Nah, karena dia berusaha untuk menutupi kesalahannya ini, maka dia telah melanggar perintah Tuhan yang ke-9. Yaitu berdusta atau berbohong. Ya. Nah, coba hitung sudah berapa dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian setelah Daud gagal ya, dengan rencana yang pertama itu, dia tidak stop ya dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan itu. Dia membuat dosa yang lebih besar lagi untuk mau menutupi kesalahan dia itu ya. Daud menulis surat perencanaan pembunuhan terhadap Uria. Dan nantinya Uria sendiri yang akan membawa surat tersebut kepada Yoab. Bayangkan saja, Daud begitu tega ya. Dia menulis surat perencanaan pembunuhan dan dia titip di Uria, dan Uria yang akan bawa kepada Yoab. Dan Uria begitu polos, dia tidak tahu bahwa surat yang dia bawa ini sebetulnya surat kematiannya sendiri. Daud memang benar-benar kelihatan jahat sekali di sini ya. Nah, apa isi suratnya? Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jadi sudah jelas di situ dia menginginkan kematian Uria, terbunuh mati. Nah, Yoab sebagai panglima tentaranya Daud, dia mematuhi perintah Daud yang adalah rajanya. Jadi itu yang terjadi, dia menempatkan Uria di posisi paling depan pada peperangan yang hebat. Ya, jadi pada saat dia Daud merencanakan pembunuhan ini, maka dia telah melanggar perintah yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Ya, dia sudah melakukan berapa banyak dosa? Coba kalian hitung ya. Nah, kita lihat bagaimana rencana itu berhasil. Nah, ya, rencana itu berhasil. Uria mati, ya.
dalam peperangan melawan Bani Amon. Oke. Nah, jadi rencana dia berhasil kali ini. Dia berhasil membunuh secara tidak langsung, dia telah membunuh Uria. Dan setelah dia mendengar kabar baru bahwa Uria mati, apa yang dia lakukan? Dia mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki baginya hasil perzinahan mereka. Jadi setelah itu, apakah Tuhan membiarkan Daud hidup dalam keberdosaannya, kejahatannya? Ya, Tuhan itu sangat mengasihi umatnya, termasuk Daud ya. Daud, Tuhan mengasihi dia. Jadi Tuhan tidak mau dia terus-terus berada dalam dosa. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus Nabi Nathan ya untuk menegur Daud memakai sebuah perumpamaan. Nah, apa perumpamaannya? Nah, ada di satu kota ada seorang kaya dan ada seorang miskin. Nah, kalau orang kaya kita sudah bisa bayangkan ya bahwa dia di masa itu ya, dia punya banyak ternak ya, mau kambing, domba, lembu, sapi ya, dia punya semuanya dan banyak. Lalu bagaimana dengan orang miskin ini? Dia membeli seekor domba betina ya, anak domba betina. Itu pun dia beli ya, dia hanya punya satu dan itu pun dia beli. Dia pelihara. Dia memberikan kasih sayang, dia begitu perhatikan, memberikan makan ya kepada domba ini sehingga dia bertumbuh besar. Nah, pada suatu hari orang kaya ini didatangi tamu ya. Biasanya kalau begitu ya dikasih makan ya. Kemudian dia merasa sayang untuk mengambil domba dia untuk dibunuh atau disembelih untuk diberikan kepada tamunya ini, dimasak untuk diberikan kepada tamunya ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ambil domba orang miskin tadi yang hanya satu, ya. Jadi dia mengambil domba orang miskin itu. Tega sekali dia, egois sekali dia. Sementara kan dia punya banyak, tapi dia malah nggak tega ambil punya dia yang begitu banyak. Tinggal ambil satu saja tak mau. Sementara yang miskinnya hanya punya satu, tapi tega sekali hati orang kaya ini, ya, busuk hatinya. Nah, setelah mendengar itu, Daud marah. Dia tidak terima. Lalu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Nah, setelah dia katakan demikian, apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan? Engkaulah orang itu. Wah, setelah itu. Lihat mukanya ya, mukanya di situ ya. Dia langsung pasti kalau kayak gitu malu ya. Nah, lalu Nabi Nathan menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan yang harus disampaikan kepada Daud. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ya, kita masih ingat ya bagaimana sehingga Daud itu terlepas dari kejaran Saul karena Saul mau membunuh dia. Dan itu semua Tuhan yang lakukan bagi Daud. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Maksudnya Saul tadi ya. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Karena pada awalnya dia hanya memerintah di Yehuda.
Tapi setelah itu Tuhan berikan juga Israel. Jadi sekarang dia memerintah seluruhnya. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tetapi apa yang engkau lakukan? Ya, engkau telah membunuh Uria. Engkau mengambil istrinya. Dengan demikian engkau telah menghina Tuhan. Nah, jadi Daud sudah mendapatkan begitu banyak ya berkat dari Tuhan, tetapi dia melanggar perintah Tuhan atau dia melakukan dosa yang mengakibatkan dia menghina Tuhan. Nah, jadi karena itu maka Tuhan memberikan hukuman kepada dia. Jadi Nabi Nathan menguraikan apa saja hukuman untuk dia. Nah, tapi kita ingat dulu ya apa dosa Daud tadi ya. Mengingini, berzina, ya, berusaha menutupi kesalahannya, mengambil istri Uria. Atau mengambil istri orang yang dalam hal ini Uria ya. Nah, kira-kira dosa ini apa hukuman bagi dia? Kaum keluarganya akan tidur dengan istri-istrinya di siang hari. Jika Daud tidur dengan Batsheba atau berzina dengan Batsheba di tempat yang tersembunyi, hukumannya lebih berat lagi. Istri-istrinya akan ditiduri oleh kaum keluarganya sendiri. Yaitu kalian tahu siapa? Absalom, anak kandungnya sendiri yang akan tidur dengan dia. Ya, jadi itu terjadi penggenapannya ya. Jadi Absalom, anak kandungnya sendiri meniduri gundik-gundiknya. Ya, gundik-gundik Daud disoto istananya dan disaksikan oleh orang Israel karena dia lakukan di siang hari ya dan disaksikan oleh orang Israel. Nah, lebih menyakitkan lagi ya. Kemudian apa dosa berikutnya? Yaitu membunuh Uria ya. Dia membunuh Uria. Nah, apa hukuman bagi dia? Pedang tidak menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Nah, apakah ada penggenapannya? Ada. Namun ada lagi hukumannya ya, masih ada lagi hasil perzinahan mereka, hasil perzinahan ya, dia dengan Batsheba itu yang mengandung itu nanti akan mati. Jadi anaknya akan mati ya. Nah, bagaimana penggenapannya? Anak hasil perzinahannya itu mati. Tadi kan bilang akan mati kan, jadi benar-benar ya akan mati. Kemudian Absalom membunuh Amnon ya. Absalom membunuh Amnon. Amnon itu adalah saudara kandung dari Absalom. Amnon itu sebetulnya anak pertama ya. Nah, kenapa dia membunuh? Karena Amnon memperkosa adik perempuan Absalom ya. Mereka sekandung ya, maksudnya adik perempuannya itu. Jadi dia marah lalu dia menyuruh orang untuk membunuh Amnon. Kemudian Absalom dibunuh karena memberontak terhadap Daud. Ya, kita ingat tadi kenapa sampai dia bisa meniduri gundik-gundiknya. Karena pada saat itu dia mau mengambil tahta papanya secara paksa. Jadi papanya harus menyingkir, pergi dari istananya dan dia tinggal di istana itu ya. Absalom tinggal di situ. Nah, jadi setelah itu dia terbunuh ya. Karena dia memberontak itu ya. Kemudian apalagi Adonia, anak dari Daud juga dihukum mati. Disuruh oleh Salomo. Karena Adonia mau juga tahtanya Daud ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Coba kita lihat ya, ada 4 ya. Tadi ketika Daud bilang anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Kemungkinan kenapa 4 anaknya mati? Karena penggenapan dari 4 itu ya. Nah, jadi setelah Nabi Nathan menguraikan ini semua kepada Daud, apakah Daud mau menyesal? Ya, Daud dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya.
dia penyesalannya itu ya terambil di 2 Samuel 12 ayat 3 ya, terdapat di situ. Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi sebetulnya masih tercatat di Mazmur 51. Nah, di situ Daud menguraikan semua ya hatinya kepada Tuhan. Dia begitu menyesal ya. Dia meminta kepada Tuhan untuk mengampuninya, menyucikan dia dari dosa-dosa yang telah dia perbuat, dan dia minta supaya Tuhan kembalikan sukacita karena dosa yang telah dia perbuat ini. Ya. Nah, jadi setelah dia mengakui dosanya itu, Nabi Nathan mengatakan kepada dia bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Jadi Tuhan itu begitu baik ya. Nah, jadi setelah itu Nabi Nathan pulang ke rumah ya. Setelah Nabi Nathan mengatakan itu semua dan Daud mengakui dosanya, Nabi Nathan pulang ke rumahnya dan anak hasil perzinahan mereka itu mati. Jadi penggenapannya sudah terjadi. Kemudian Daud menghibur Batsheba, dan setelah itu Batsheba mengandung karena waktu itu mereka sudah menjadi suami istri ya. Menjadi suami istri, dan Tuhan mengaruniakan anak yang lain kepada mereka. Kemudian nanti diberi nama Salomo. Nah, jadi setelah itu sukacita Daud kembali lagi ya, karena Tuhan memberikan sukacita kepada dia. Karena Tuhan sudah mengampuni dia. Nah, apa pelajaran untuk kita? Pertama, kita harus menghindari dosa. Nah, jadi ketika kamu ada kesempatan untuk melakukan dosa seperti yang Daud lakukan, kamu harus menghindar. Contohnya, ketika mungkin dompet mama tertinggal di rumah dan kamu melihat, ya kamu jangan dong mau ambil. Ya. Kemudian tidak melakukan dosa baru, tapi misalnya kamu sudah ambil, janganlah kamu mulai memikirkan, aduh bagaimana ya supaya jangan ketahuan bahwa saya yang mengambil. Mungkin kamu mulai mengarang cerita, oh tadi ada maling datang dan seterusnya. Untuk menutupi kesalahanmu itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Daud ya. Nah, ingat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuk dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan dosa, ya Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan menegur kita ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih mau menegur kita. Dia tidak akan membiarkan kita berlarut-larut dengan dosa-dosa kita. Nah, kemudian ketika Tuhan menegur dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengakui dosa kita. Jangan lagi membela diri seperti yang dilakukan oleh Saul. Saul masih membela diri ketika Nabi Samuel ya mengingatkan dia akan kesalahan dia. Nah, kemudian apa lagi? Ingat, jangan main-main dengan dosa. Karena dosa ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Ingat tadi Tuhan sudah mengampuni Daud. Tetapi Daud tetap menanggung hukumannya yang begitu berat. Ya. Nah, jadi jangan main-main dengan dosa karena ada hukumannya. Misalnya, kalau kamu mencuri dompet mama, kamu mencuri uang mama yang di dompet, mama akan pukul kamu. Atau misalnya kamu mencuri di tempat-tempat umum, orang akan melaporkan kamu kepada polisi dan kamu ditangkap kemudian masuk penjara. Nah, itu contoh ya. Kemudian Allah akan mengampuni kita ketika kita datang mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Maha Kasih, ya. Ketika kita berdosa, Dia akan mencari kita, mengembalikan kita ke jalan yang benar. Seperti ayat hafalan tadi ya, kalian masih ingat ya? Nah, kemudian setelah Tuhan mengampuni kita, Tuhan memberikan kita sukacita. Karena kita sudah, ya karena dosa-dosa kita sudah disucikan ya. Tuhan telah mengampuni kita, jadi kita bisa mendapatkan sukacita lagi. Nah, ini cerita kita hari ini dan pelajarannya. Kiranya kita bisa tiru. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan ini, walaupun agak panjang ya, cukup panjang. Tapi biarlah kami bisa mengingatnya, dan kiranya Tuhan menolong supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melakukan dosa Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami juga manusia berdosa dan sering jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kami berdosa, biarlah kami cepat-cepat datang untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang selalu Tuhan sediakan atau Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ampuni dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selanjutnya, pengumuman ya. Oke, Art and Craft via Zoom akan diadakan sore ini jam 3.30. Mari kita semua ikut. Kalian juga bisa mengajak teman-teman. Yang disediakan adalah kertas, koran, majalah, bekas, gunting, lem, penggaris. Kemudian saat teduh seperti biasa ya, untuk TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai 9 malam ya. Mari semua ikut bersaat teduh bersama. Boleh ajak teman-teman kalian. Oke, sampai di sini Tuhan memberkati.